Iya, Des. Mana ini? Yang Wilson? Iya, Des. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang online kedengeran suara saya udah? Dengar? Dengar Ibu. Oke, terima kasih. Oke, salam kenal semuanya. Hari ini saya yang akan menggantikan Bu Pipit karena Bu Pipit berhalangan hadir. Kita di pertemuan terakhir sebelum minggu depan ujian ya. Oke, mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, hari ini kita sedikit pre-memory terkait materi yang sudah diajarkan oleh Bu Pipit. Kita role play terkait ini materinya. Jadi aku sedikit ada game yang nanti mungkin bisa kita diskusi. Ada yang bawa laptop nggak di sini? Nggak ada ya? Tapi bawa HP semua? Oke. Jadi biar kita adil, jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, terus di sini ada 3. Oke. PPT saya kok hilang itunya? Oke deh. Oke, jadi kita bikin 3 grup. 1 grup dari online, 1 grup dari sini, 2 grup dari sini. Boleh ya? 3-3 nanti kalau misalnya temennya ada yang datang nanti masuk di grup yang salah satu ya. Nah, kalau online kan udah ada nih langsung 3 orang. Nah, yang offline mau hitung 1, 2 atau kalian yang milih sendiri? Hitung aja ya. Oke. Silakan hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atau mau home, terserah. Mau home dulu aja. Gitu. Berarti ini tim 1, tim 2, yang online tim 3 ya. Oke. Oke, silakan bisa yang online kelihatan share screen saya kan ya? Kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, silakan tim 1 dulu, tim 1 yang sudah 3 orang, tim 2, terus tim 3 dari online. Silakan, karena ini case tadinya beda-beda, silakan di scan. Silakan di scan. Ini tim 1. Oke, sudah? Bisa keakses? Oke, tim 2 ini silakan di scan. Ya, kalian ini. Oke, sudah ya? Bisa
Bisa keakses nggak? Oke, yang terakhir tim 3 dari tim Zoom, silakan. Silakan di-scan, nanti saya buatkan breakout room biar teman-teman bisa diskusi. Tim 3 bisa di-scan semua? Oke, studi kasusnya beda-beda, tapi outputnya sama. Mengerjakan jurnal transaksinya, kemudian buku besar sama kas dan lain-lain, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, hasilnya itu hasil dari output laporannya, terus nanti apa saja yang dipelajari dan yang kalau misalnya bisa nanti kalau ada ilustrasi gambarnya boleh digambar. Nah, aku siapkan kertasnya. Boleh nanti kalau kurang nambah. Ya. Untuk tim online, kalau mau mengerjakan langsung di Google Doc-nya bisa ya? Oke? Bisa keakses semua nggak? Dari yang teman-teman di Zoom? Ada yang nggak bawa pulpen? Boleh. Teman-teman yang online bisa dipahami nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak bisa di-scan. Oh, nggak bisa di-scan? Wah, oke, sebentar. Ini tentang... Saya coba scan ya. Semuanya nggak bisa di-scan ya? Saya kirimkan di chat Zoom ya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ditunggu bentar ya. Masih dikirim setelah ini. Oke, untuk ada Sagita, Intan Nuraini, Dewi Ari, sama Ahmad Fatih yang ikut di kelompok jadi satu ya. Nah, teman-teman nggak usah dijoinkan ke breakout room, tapi langsung diskusi di sini aja. Jadi audionya yang di sini aku lepas. Jadi kita yang di kelas nggak kedengeran. Jadi nanti yang dengar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama aku. Bisa dimengerti? Yang di Zoom? Aman ya? Oke. Oke. Silakan bisa dimulai diskusinya. Sebentar, audionya, speakersnya aku copot dulu. Oke, teman-teman silakan bisa diskusi. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh raise hand atau apapun. Tapi ini suaranya nggak kedengeran di kelas ya. Terima kasih. Nanti kita balik ke Zoom lagi. Nanti audionya aku aktifkan 7:30. Oke, silakan dimulai diskusinya yang di Zoom. Terserah siapa yang mimpin. Ada Mbak Intan, ada Mas Ahmad Fatih, ada Mbak Dewi, ada Mbak Sagita. Ada yang perlu dibantu nggak? Teman-teman yang di Zoom
silakan diskusi kelompok ya, karena suaranya udah nggak kedengeran di kelas, jadi aman kalau mau diskusi. Jadi nanti satu kelompok silakan presentasi perwakilan satu orang atau dua orang terserah atau gantian boleh. Halo buat teman-teman yang online. Halo Mbak Intan. Iya, Kak. Mbak Intan udah cari ini sampai mana? Untuk jurnal transaksinya sudah? Ini tinggal dikit. Berarti buat jurnal transaksinya itu, bentar ya. Berarti kan yang pertama itu ada penambahan modal operasional kan ya? Iya. Eh, terus dia masuknya di kas sama modal saham ya? Iya. Oke. Terus untuk pembelian stok alat tulis itu dia di persediaan Sediaan sama barang kas. dagang sama kas. Aku Ya, bingung yang ini, yang apa yang retur itu? Itu kas pada retur pembelian atau kas pada persediaan barang dagang ya? yang mana? Yang retur barang mengembalikan apa PT GSS mengembalikan barang ke pemasok. Pengembalian barang ya? Iya, Hmm, itu bukan di kas persediaan kah? iya Pak. Aku bingung yang itu kas sama persediaan apa kas sama retur yang? Hmm, buat teman-teman yang lain gimana? Yang mana Kak? Yang retur, Eh, yang pengembalian retur. barang. Pengembalian barang. Iya, Barang rusak itu ya Kak? Pemasok ya? iya. Iya, Persediaan sih. Persediaan ya. Persediaan. Kalau saya nggak tahu yang lain. iya. Berarti nggak apa di Soalnya itu aja. aku juga cari referensi kan katanya persediaan juga. Iya, persediaan. Kalau Hmm, saya persediaan sih Kak. oke, nggak apa nanti kan ini ada koreksi juga ya. Makasih, Oke. makasih. Ini emang jurnalnya nggak ada tanggalnya, tak? Nggak Hari ada, ini ada sih. kita kasih ini aja nomor biasa gitu aja nggak apa. Iya, nggak ada tanggalnya, jadi teman-teman bisa langsung diisi langsung aja. Nah, baik Bu. Bisa fokus ini Kak sambil kerja Kak. Yang terakhir itu kas pada pendapatan diterima di muka apa kas pada utang ya? Terakhir ya, Iya. aku bentar ya. Terakhir ya. Nomor 7 ya Kak. Yang nomor Iya, 7. bukan ini Kalau tah, aku pendapatan diterima di muka. Kayaknya pendapatan diterima di muka gak sih ya? iya Kan iya ada sama pendapatan diterima di muka ya. Iya, iya sama. kayaknya. Bentar ya, aku cari dulu.
Ini ada yang sudah yang udah selesai di buku besar bagian kasta. Ini masih ngerjain. Eh, Mbak Intan udah sampai yang mana? Ini udah mau total. Oh ya udah. Nanti kalau udah ketemu totalnya bilang ya. Ya, Oke. Teman-teman nyampe di mana? Yang di Zoom? buku besar, Kak. Di apa? Buku besar. Oke. Di buku besar. Buku besar. Totalnya itu yang kas 253.300 juta. 253.300.000. Ya, sama. Nah, oke. Untuk yang pendapatan penjualan udah belum? Belum, belum. Oke. Yang kas berapa, Kak? 253.300 ya? Ya, Iya, sama berarti. aku bener kamar mandi dulu ya. Pendapatan 18.500.000. Ada yang sudah, tak? Udah, sama kok. 8 juta, 18.500.000. 18.500.000. Oke, Kak. Untuk yang akun di persediaan ada yang udah? Udah aku 74 juta totalnya. Ya. Untuk di beban ongkir udah nggak Intan? Belum, kalau beban ongkir belum. Oke. Beban ongkirnya berapa, Kak? Ada yang sudah? Beban ongkir di awal ketemu 1.200.000. Oh iya, sama berarti, Kak. Ya. Aku 1.200.000 juga ini. Ya. Berarti kalau ini tinggal dimasukin ke laporan laba rugi kan ya? Iya. Oke, Kak, lanjut dulu, Kak.
Pendapatan 18,5 kan ya? 18.500.000 kan ya? Iya, 18.500.000. Yang dari Zoom sudah sampai mana? Sudah di Labarugi? Rugi Kak. Oh ya, Di buku besar Ibu. oke. Buku besar di bagian apa? Terakhir, Terakhir. Oke. pendapatan diterima dibuka. Oh, ya. Pendapatan diterima di muka itu masuk laba rugi apa enggak? Gimana Mbak Intan? Pendapatan diterima di muka itu masuk laporan laba rugi apa enggak? Yang mana Kak? Yang pendapatan diterima di muka itu masuk laba rugi apa enggak? Enggak Kak sih? Enggak sih, enggak. Pendapatan dari penjualan. Oke. Ada yang udah selesai di laporan laba rugi. Udah. Udah untuk laporan laba ruginya Mbak Intan gimana? Total laba bersihnya itu 17.300. Jadi pendapatan usaha dikurangi beban pengirimannya itu beban ongkir. Oke, berarti untuk di pendapatannya dia ada di 18.500.000 kan ya? Iya. Iya. Terus dikurangi beban Iya. usaha di ongkir itu satu juta Ongkir. dua ratus. Ya. Oke. Oke, berarti udah ya, teman-teman dari Zoom. Masih benerin ngerapin-rapin tabel Kak. Oke. Em, ada yang bisa share screen? Bentar Kak, bentar. Itu maksudnya hasil dari output itu gimana sih Kak? Apa? Hasil dari output itu harus ditulis juga dah. Oh, enggak. Itu ya yang kalian kerjakan ini. Yang kalian kerjakan. Oh, bukan yang harus ini menambah modal dan lain-lain dan Enggak. oh, cuma transaksinya aja Kak sih Kak. Benar, ya. Terus nanti nggak usah di ini aja. Nanti langsung disebutkan aja misalkan outputnya apa nanti dipresentasikan sama apa yang dipelajari hari ini nanti boleh disimpulkan aja. Oke, ilustrasi gambarnya nggak usah karena tadi aku pikir yang di sini tadi teman-teman juga bawa laptop. Jadi itu di skip aja. Oke, berarti aman ya? Aman. Oke. Bisa share screen? Bentar Kak, masih ngerapin tabel Kak. Oh, oke. Sip.
Iya. Udah, Kak. Untuk yang presentasi mau siapa? Terserah sih. Kalau Mbak Sagita mau, silahkan. Oh, maaf ya, gak terlalu dengar soalnya speaker aku lagi error. Gimana? Kalau Mbak Sagita mau, nggak apa-apa, silahkan. Mas Wati juga nggak apa-apa. Silahkan. Eh, Bebas. Mbak Intan gak apa deh, soalnya nih speaker aku lagi error ini. Oh Jadi iya, nggak terlalu dengar. oh iya gitu. Kasih ya, Kak. Berarti ini untuk di jurnal umum itu totalnya dia ada 415.700.000 ya. Halo. Totalnya di jurnal umum itu 415.700.000. Oke, teman-teman Zoom udah selesai ya? Yang di Zoom? Udah, Kak. Oke, sip. Ada yang bisa present? Share screen maksudnya? Aku coba tampilkan di sini. Saya, Kak. Oke, oke. Boleh, boleh. Oke, bentar ya. Coba cek suara teman-teman. Kedengaran, Kak? Oh, oke. Oke, bentar ya. Aku tampilkan di sini. Sip. Oke, teman-teman boleh diperhatikan yang tim 1 dan tim 2, biar yang di Zoom kita presentasi dulu. Boleh tes suara nggak yang di Zoom? Apakah udah kedengeran di sini? Kedengaran, Kak? Oke. Kurang keras nggak? Enggak. Nggak ya? Oke. Oke, silakan. Boleh dibacakan secara singkat untuk case study-nya, terus nanti dipresentasikan, silakan. Ini mengenai PT Global Stationery Supply Jurnal Transaksi. Soalnya PT GSS menambahkan modal operasional sebesar 300 juta. Jadi jurnalnya ada di kas pada modal. Terus pada hari yang sama, GSS membeli stok alat tulis seperti pulpen, buku tulis hardcover, dan paket perlengkapan kantor 80 juta. Jadi jurnalnya itu persediaan barang dagang pada kas. Yang ketiga itu menerima pesanan dari universitas swasta dibalas secara tunai berarti kas pada pendapatan. Terus yang keempat itu kepada pelanggan individu sebesar 3,5 juta via transfer juga kas pada pendapatan. Akun yang kelima itu beban pengiriman pada kas karena bayar ongkir yang distribusi. Yang keenam, jurnal keenam itu kas pada persediaan barang dagang karena direturkan ke pemasok mengembalikan barang terus dikasih kompensasi berupa uang.
Terus yang jurnal ketujuh itu kas pada pendapatan diterima di muka. Oke, Soalnya sebentar. itu Pendapatan diterima di mukanya berapa? 10 10. juta. Oke. Oke. Jadi total total jurnal dari jurnal umumnya jurnal transaksi ini adalah 415.700.000. Oke. Sip. Ini laporan keuangannya sudah saya buat. Yang kas itu totalnya 253.300.000. Modal itu 300 juta. Persediaan barang dagang totalnya itu 74 juta di akun debit. Pendapatan itu 18,5 juta di akun kredit. Beban pengiriman 1.200.000 di debit. Pendapatan diterima di muka 10 juta di kredit. Laporan keuangan itu laporan laba rugi. Jadi pendapatan dikurangi beban pendapatan usahanya 18.500.000 dikurangi beban pengirimannya 1.200.000 jadi total laba bersihnya 17.300.000. Oke. Eh, dari teman-teman yang lain, oke semua yang mengerjakan di Zoom? Sama semua nggak? Sama, Kak. Atau Sudah sama. Udah sama ya? Oke. Iya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Yang di kelas? Boleh di-share screen lagi nggak? Dari Zoom boleh minta tolong di-share screen nggak? Mbak Intan atau Mbak Sagita atau Mbak Nurmala atau Mbak Dewi atau Mas Fatih? Sudah saya share, Kak. Belum muncul, share screen Excel-nya. Bentar. Boleh di-share screen lagi nggak? Wih, aku coba. Iya, belum ada. Tapi di sini tampil kok, Kak. Oh, di kalian ada? Iya. Coba Ada. aku coba stop share dulu ya, punyaku. Oke, sip. Sudah. Boleh lihat di buku besarnya lagi nggak? Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang ini case-nya beda ya? Udah aman? Boleh pakai. Maaf. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari Mas Amru untuk teman-teman di bagian mana? Izin bertanya terkait laporan laba rugi. Iya, Kak. Apa? Nah, terkait dengan pendapatan, kalau dilihat dari nama PT-nya kan Global Stationery Supply. Harusnya kan ada beban atau HPP-nya, beban pokok penjualannya. Apakah memang di soalnya tidak ada HPP-nya, sehingga laba bersihnya bisa sampai 17 juta tanpa ada beban pokok penjualan? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Sudah. Boleh saya jawab? Terkait dengan pertanyaan Kakak, di soalnya tidak ada HPP-nya, Kak. Cuma langsung pendapatan ini, pendapatan itu gitu, Kak. Oh, terima Tapi kasih. teman-teman ada perhitungan HPP-nya nggak tadi? Bin pengerjaan nggak? Taruh situ aja nggak apa? Buat teman-teman. Nanti kalau ada yang nanya. Oke, sudah aman semua berarti ya? Ada lagi teman-teman yang di kelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari tim kelas, mau tim 1 dulu atau tim 2? Tim warna-warni atau tim hitam?
Tim warna-warni atau hitam? Silakan Sweet. Siapa? Lu, udah Sweet langsung. Yang mana? Warna, oke. Nggak apa-apa, uangnya, gambarnya nanti aja. Silakan ditunjukkan di kamera itu, kita ngelihatnya dari situ. Kameranya gini aja. Berdiri dong. Bisa, mic-nya yang bawa siapa? Mic-nya udah? Oh itu. Silakan yang duduk, yang ngomong, satu yang menunjukkan. Aku yang menunjukkan. Di satu-satu gini ya. Kelihatan nggak sih yang dari Zoom? Biar gak susah di foto dulu aja, Kak. Kirim grup, Kak. Oh, di foto dulu dikirim grup. Iya Kak, soalnya kalau ditunjuk itu blur. Blur, Oke. Kak. Aku yang foto. Oke, ini ngomong. Atau aku yang foto, nanti aku share screen aja. Boleh? Aku foto dulu. Satu-satu aja, biar kelihatan. Nggak mau. Oke, sebentar. Hello. Ini nyala ya? Iya, itu ada audionya gerak-gerak. Oke, dari Zoom udah kelihatan kan ya? Kok miring? Sebentar. Sudah Kak. Oke. Harus cari satu-satu punya kalian dulu. Yang ini ya? Ini bukan? Ini bukan. Ini bukan juga? Yang ini buku besarnya ya? Ini buku besarnya. Ini buku. Ini gini aja. Yang ini bukan? Ini awalnya? Oh ya benar. Di Zoom kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan Kak, tapi miring. Iya. Oke, sip. Silakan. Pakai mic biar biar kedengeran. Di depan dong, biar teman-temannya tahu. Biar kelihatan maksudnya. Takutnya Kok singitan sih? Gak apa-apa. Nah. Oke, silakan. ya gitu. Ya, jadi ini adalah jurnal transaksi. Pre-memory, silakan. Gimana ngawalnya?
Oke, di sini dalam soal kita mendapatkan tentang PT Digital Print. Di sini di soalnya itu tertulis PT Digital Print Solution memulai hari dengan menerima penyetoran modal tambahan sebesar 200 juta. Di sini kami tambahkan kas pada modal masuk ke debit dan kredit senilai 200 juta. Kemudian Terus selanjutnya tidak lama setelah itu perusahaan membeli persediaan kertas khusus dan tinta printer industri senilai 35 juta secara kredit yang akan dibayar 2 minggu mendatang. Jadi jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha yaitu sebesar 35 juta. Ya, kalau mau langsung jurnal transaksinya langsung aja apa? Iya. Pada jam operasional, DPS menerima pesanan pencetakan dokumen kontrak korporat sebanyak 500 lembar dengan pendapatan 7.500.000 tunai. Yaitu jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa sebesar 7.500.000. Lalu selanjutnya ada transaksi memberikan layanan pemindaian dokumen perusahaan yang menghasilkan pendapatan tambahan 1.200.000 tunai. Jadi jurnal yang ditulis adalah kas pada pendapatan jasa sebesar 1.200.000. Lalu selanjutnya untuk mendukung sistem cloud dan printing berkapasitas besar, DPS membayar biaya internet untuk 1 bulan penuh sebesar 3.200.000. Namun pemakaian hari ini hanya untuk 1 hari. Karena pembayaran dilakukan di awal, biaya ini dicatat sebagai beban dibayar di muka atau prepaid expense. Jadi jurnal yang dicatat yaitu beban dibayar di muka pada kas sebesar 3.200.000. Selain itu, sebuah klien melunasi utang lama sebesar 5 juta tunai yang sebelumnya tercatat sebagai piutang perusahaan. Jadi jurnal yang dicatat yaitu kas pada piutang usaha sebesar 5 juta. Lalu untuk buku besarnya, Sebentar, aku carikan buku besarnya. Benar ya buku besarnya ini ya? Punya teman-teman ya? Iya. Oke. Nah, untuk buku besarnya di sini langsung aja kita langsung ke saldonya. Di dalam kas senilai 210,500 juta. Untuk persediaannya saldonya senilai 35 juta. Untuk piutangnya saldonya senilai 5 juta. senilai 5 juta. Untuk utangnya senilai 35 juta. Untuk modalnya senilai 200 juta. Untuk bebannya senilai 3.200 juta. Untuk pendapatannya senilai 8.700. Oke. Pendapatannya berapa tadi? 8,7 ya? 8,7. Oke. Iya. Oke, satu lagi apa? Oke. Bener ini ya? Iya. Jadi laporan laba ruginya, pendapatan jasa 8.700.000, bebannya 3.200.000 dan laba bersih totalnya 5.500.000. Apa yang dipelajari? Enggak usah ya? Iya, terima kasih. Boleh sharing. Ya udah. Ya, disampaikan tinggal dikit. Ya, dari pembelajaran ini yang kita pelajari adalah mencari dan mendapatkan hasil perhitungan laba rugi perusahaan, menganalisis jurnal transaksi dan buku besar, mengetahui total saldo. Total saldo dari setiap akun di buku besar. Oke. Sekian, terima kasih. Terakhir, ilustrasinya mau dijelaskan singkat. Perasaan tadi gak ada. Jelasin. Singkat. Ayo. Kenapa tiba-tiba mengilustrasikan hal seperti ini?
ini adalah, ini panah ya, jadi artinya laba. Labanya di kalkulator sebesar 5.500.000. Iya, rupiah. Ini ada gambar duit. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, silakan kelompok hitam. Jadi tim Zoom kelihatan ya? Ini share screen-nya. Kelihatan. Oke. Mic-nya udah? Oke. Silakan. Baik, izin menyampaikan dari tim kedua atau tim hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Canda. Penutupan dong. Jangan ditutup dulu. Baik. Izin menyampaikan dari kelompok kami yang pertama akan disampaikan oleh Kakak Mei. Silakan. Baik, yang pertama transaksi. Pertama adalah kas terhadap modal sebesar 150 juta. Transaksi kedua adalah persediaan terhadap kas sebesar 250 juta. Karena pada waktu itu perusahaan sedang membeli persediaan. Yang ketiga adalah kas pada pendapatan sebesar 45 juta. Karena ada pendapatan, maka itu mempengaruhi kas sebesar 45 juta. Selanjutnya, perusahaan terkena beban listrik sebesar 2.500.000 per harinya. Oleh karena itu, 2.500.000 beban listriknya ditaruh di debit, sementara kasnya di kredit karena mengurangi kas sebesar 2.500.000. Selanjutnya adalah transaksi kas terhadap pendapatan. Karena perusahaan mendapatkan pendapatan dari snack sebesar 6.500.000. Oleh karena itu, transaksi tersebut menambah kas. Selanjutnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Karena perusahaan mendapatkan pendapatan diterima di muka yang mempengaruhi kas sekali lagi. Namun pada transaksi ini nanti harus ada jurnal penyesuaiannya yang dilakukan di akhir. Begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah beban pokok penjualan karena perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang dagang yang artinya ada barangnya. Maka beban pokok penjualan atas persediaan sebesar 10 juta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Mei. Selanjutnya adalah buku besar. Pada kas terdapat saldo sebesar 186 juta. Pada kas saldo di sebelah debit sejumlah 186 juta. Pada persediaan saldo di sebelah debit sebesar 15 juta. Pada pendapatan saldo di sebelah kredit sebesar 51.500.000. Salah tulis. Pada pendapatan dibayar di muka, saldo di sebelah kredit sebesar 12 juta. Pada beban listrik, saldo di sebelah debit sebesar 2.500.000. Pada beban pokok penjualan, saldo di sebelah debit sebesar 10 juta. Dan terakhir pada modal, saldo di sebelah kredit sebesar 150 juta. Next, terakhirnya yang ini ya. Untuk di neraca kita penambahan ya? Apa sih? Apa? Bukan. Untuk total di neraca saldo kita dapat di 213.500.000 rupiah. 213.500.000 rupiah. Dan selanjutnya ada laporan laba rugi. Yaitu untuk pendapatannya kita dapat di 51.500.000 rupiah dan dikurangi beban 12.500.000 rupiah, jadinya yaitu laba sebesar 39 juta. Sekian
Ada tambahan? Ya silakan Natalia yang mau ditanyakan. Dari teman-teman Zoom ada yang mau ditanyakan ke kelompok hitam? Tidak. Mbak Intan, monggo Mbak Intan. Oke, sudah? Oke, terima kasih untuk sharingnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh foto? Boleh, boleh. Oh, benar. Oh, backgroundnya uang. Tunggu ya. Mbak, yang gambar, kelompok yang gambar itu bagus banget loh, Mbak. Kok niat banget sih? Ya, niat pol. Makanya, siapa yang gambar? Di tengah dong, biar kelihatan. Nggak ada hak ciptanya ya. Tengah, kurang tengah. Mei kurang ke sini. Nah, oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mau bareng. Apa nanti aja sekalian sama yang Zoom? Oke, terakhir aku mau sharing sebentar terkait tadi ini ya aku nggak bisa. Oke, jadi aku mau sharing sebentar terkait seputar akuntansi juga. Cuma mungkin ini kita nanti bisa sharing ya. Ada yang dari luar Jawa nggak? Yang Zoom ada yang dari luar Jawa nggak? Nggak ada Kak, kayaknya. Nggak ada Jawa semua Jawa kan ya? semua ini kayaknya. Apa? Berarti maksudnya aku nggak menjelaskan tentang buuhan ya. Jadi teman-teman tahu kan konsepnya buuhan seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya akuntansi itu ilmunya luas banget. Jadi kita nggak hanya yang ada di perusahaan aja, tapi akuntansi itu udah merambah ke soal perhukuman, tentang budaya, tentang sosial, terus sampai ke masyarakat-masyarakat yang terkait budaya yang mendalam. Nah, itu sekarang akuntansi itu udah merambah ke situ. Jadi kemarin itu aku sekarang lagi fokus penelitian tentang budaya. Jadi kemarin aku meneliti akuntansi rumah tangga tentang di masyarakat buuhan. Jadi ada akuntansi ini ada mengandung nilai-nilai apa sih yang ada di buuhan ini. Nah, fokusnya itu di ya buuh. Tahu kan buuh? Tahu kan ya? Kalau enggak maksudnya apa mau jelasin? Aman kan ya? Soalnya ada yang nggak tahu buuh kadang. Aman. Nah, jadi hasil singkatnya di buuhan itu kan ada 3 tahap ya. Ada perencanaan, terus ada pelaksanaan, ada persiapan sama pelaksanaan. Di sini ada yang udah ngadain buuh. Cuma buuh aja, Kak. Kalau ngadain enggak? Buuh aja ya. Kalau ngadain belum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di situ kan praktik secara nggak langsung kan kita melakukan praktik transaksi akuntansi secara budaya ya.
Nah, itu sebenarnya budaya akuntansinya itu mengandung nilai-nilai buat kita itu bisa merekatkan ke masyarakat. Tapi ada beberapa juga sekarang tuh masyarakat udah nggak bergantung dengan praktiknya. Ada yang pernah dengar nggak? Jadi kadang masyarakat Buwu itu kalau dulu itu merasa terbantu ya. Karena misal masyarakat itu ada yang buku gula, uang, minyak, rokok, dan lain-lain. Nah, itu kan biasanya kita ada transaksi pencatatan. Nah, terus nanti kita kembalikan, itu ada yang dengan konsep itu hutang piutang atau itu konsep hibah. Nah, kalau konsep hutang piutang berarti kita mengembalikannya itu dengan nominal yang sama dengan barang yang sama. Walaupun itu kita di tahun berikutnya, misalnya si Mei mengadakannya di tahun 2010. Terus Mas Ampu ngadainnya di tahun 2026. Nah, itu kan pasti ada inflasinya kan. Nah, itu ada yang hutang piutangnya bisa dihitung dengan mengatur inflasinya. Misalnya dulu bubuhnya 10.000. 10.000 dulu kan kita udah dapet apa aja ya. Kalau sekarang kan 10.000 dapat makan tuh cuma nasi doang, misalnya kayak gitu. Nah, itu inflasinya biasanya dihitung. Tapi untuk di akad buku ini biasanya itu nggak ada inflasi. Jadinya makanya masyarakat itu ya sekedar untuk hibah, tapi praktiknya itu ada di pencatatan akuntansinya ini. Nah, itu mengandung nilai-nilai. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya tertarik kalau skripsi terkait akuntansi yang lebih luas, bukan yang pajak aja, mau menambah ke budaya, misalnya nanti kan ada auditing ya. Nah, itu aku juga sekarang lagi meneliti tentang etika auditor yang dihubungkan dengan budaya organisasi. Jadi kadang ada yang auditor nggak? Ada yang kerja di KAP mungkin? Di teman-teman Zoom ada yang kerja di KAP? Nah, kadang teman-teman auditor itu ada tekanan. Kadang kita itu nggak bisa ini ya, kayak bersifat netral untuk mengambil keputusan yang etis gitu. Nah, itu biasanya dipengaruhi sama budaya organisasi juga. Gitu. Jadi akuntansi itu nggak hanya kita ada di perusahaan aja, tapi sekarang tuh ilmunya udah semakin meluas. Jadi teman-teman nanti boleh sharing kalau bisa nanti ada temuan yang menarik di bidang akuntansi yang lebih luas ya. Oke, itu yang mau aku sharing. Kita hari ini karena minggu depan teman-teman ujian, dan untuk ilmu ini kayaknya teman-teman udah banyak didapatkan terkait dasarnya di perusahaan sendiri ya? Ya nggak sih? Ada yang di Zoom kebanyakan accountant nggak? Atau finance nggak? Atau ada yang di luar itu? Mungkin ada pengacara di sini. Ini soalnya di sini ada calon advokat. Amin. Ada yang mau sharing, teman-teman? Yang di Zoom kalau bisa open cam boleh ya. Belum kita pertemuan, ini pertemuan terakhir ya? Di matkul ini maksudnya. Oke, sudah? Teman-teman mau foto bareng? Dengan background yang digambar, siapa yang gambar? Mau, bagus Jenny. banget. Yang gambar Jenny. Oke. Teman-teman Zoom boleh open cam mungkin kalau mau ikut foto bareng. Ada yang mau foto bareng? Pertemuan terakhir di kelas ini. Aku yang fotokan. Ayo. Oh, gantian. Tadi kan tim hitam, sekarang tim warna-warni dulu. Yuk. Kelas warna-warni bukan kampung warna-warni. Silakan. Iya, ayo. Hah? Ayo. Hah? Oh iya boleh. Ayo. Ayo Jenny, Feby dan Lia. Foto bertiga dulu nanti bareng-bareng. Enggak. Nanti enak bareng. Yuk. 1,
1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, bareng-bareng bersama tim hitam. Oh iya boleh. Yang di Zoom boleh open cam. Kita foto bareng. Masuk layar kok, teman-teman. Ya enggak, Mas Amru aja. Nice. Ada yang mau open cam lagi yang Zoom? Hai Mas Fati. Mas Fati duduk kok. Yang cowok-cowok duduk. Ada lagi yang mau open cam dari Zoom? Kita tunggu nggak apa-apa? Nice. Silakan berpose ya yang Zoom. Aku angelku di sini. Oke, siap. 1, 2, 3. Yuk, silakan berpose yang di Zoom. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pose lain. 1. Kalian pose bareng. Oke. Oke, duit. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. Oh iya, boleh Asia. Ya apa ya? Gini. Gini Mbak, Gini Asia nggak sih ke Mbak, tangan 5 ya? Tangan 5. Kalau kalian gini, ntar demokrat. Maaf. Oke. Tangan 5 terus segitiga yang di Zoom. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Makasih ya, Mbak. Terima kasih. Oke, sekian untuk perkuliahan tentang uang kita, karena kita akhiri dengan gambar uang. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan singkatnya, sehat-sehat dan lancar untuk UAS-nya, ujiannya. Dan kayaknya di tanggal 22 teman-teman nanti ketemu ya di kampus ya. Iya. Ya nggak sih yang hybrid, yang di Zoom? Iya. Ya, Nanti semoga kalau sama perjalanannya aku lancar ya. tiap Sabtu ketemu loh Kak. Oh, tiap Sabtu sekarang masih ketemu ya? Iya, soalnya gabung ACS Kak, makanya ke kampus. Oh, nice. Berarti udah pernah ke kampus ya? Yang belum pernah ke Sering, kampus, Kak. silakan datang ke kampus. Biar pernah ini, keliling kampus. Nanti silakan ke atap sore buat nongki. Oke. Yang kertasnya boleh aku bawa? Oh, oke, nggak apa-apa. Boleh dong nebeng staples. Terima kasih. Yang di Zoom nanti boleh dikirim tugasnya di grup ya? Iya Kak. Oke. Oke, sekalian aku akhiri. Terima kasih. Semoga nanti kita ketemu lagi dengan keadaan sehat dan semoga lancar untuk ujiannya. Hati-hati yang mau pulang dan selamat istirahat untuk yang teman-teman online. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Silakan dada-dada di kamera. Oh, oke. Terima kasih.